Oke, kita lanjut materinya ya. Yang berikut yaitu konsep-konsep geografi. Nah, konsep geografi itu dibagi menjadi 10 konsep. Nah, kita lihat seperti apa saja 10 konsep itu. Yang pertama adalah konsep lokasi, jarak, pola, aksesibilitas, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, keterkaitan keruangan, dan diferensiasi area. Nah, ke-10 konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain, makanya di gambar ini dia akan membentuk suatu circle atau lingkaran yang terus berputar. Artinya bahwa mereka tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain dan juga mempengaruhi satu sama lain. Oke, kita lihat yang pertama. Kita lihat satu-satu ya. Yaitu pertama konsep lokasi. Nah, konsep lokasi dia akan berbicara tentang letak. Nah, atau dia akan menjawab pertanyaan yang paling pertama dalam ilmu geografi yaitu di mana. Nah, konsep lokasi sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Atau dengan kata lain digambarkan dengan letak astronomis. Contohnya adalah letak astronomis Indonesia, yaitu Indonesia terletak di 6 derajat 8 menit lintang utara sampai 11 derajat 15 menit lintang selatan dan antara 95 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Dan contoh lainnya lagi adalah letak astronomis NTT. Nusa Tenggara Timur terletak pada 8 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang selatan dan 119 bujur timur dan 125 derajat bujur timur. Nah, artinya bahwa lokasi absolut itu sifatnya tetap dan tidak bisa dikarang. Berbeda dengan lokasi relatif. Lokasi relatif biasa ditunjukkan dengan letak geografis. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di sebelah barat dengan Nusa Tenggara Barat, di sebelah timur dengan Timor Leste, sebelah utara dengan Laut Flores, dan selatan dengan Samudra Hindia atau Lautan Indonesia. Jadi dia jelaskan dengan posisi atau letaknya saat itu dari 4 arah mata angin yang kita tahu yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Next. Yang kedua adalah konsep jarak. Nah, jarak itu selalu berhubungan dengan lokasi, yaitu jarak dari suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, jarak itu biasa dinyatakan dengan ukuran luas atau jarak tempuh. Sehingga dari itu, jarak juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, jarak absolut dinyatakan dalam satuan ukuran. Nah, satuan ukurannya itu bisa juga satuan panjang atau satuan kilometer. Lalu yang kedua itu jarak relatif, dinyatakan dengan satuan waktu atau biasa disebut dengan waktu tempuh. Iya. Nah, juga dengan perkiraan-perkiraan, misalnya dia waktu tempuhnya berapa menit, berapa jam, dan perkiraan-perkiraan kira-kira berapa menit, berapa jam perjalanan, begitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, untuk lokasi absolut, contohnya seperti ini. Jarak kota Soe ke kota Kupang itu adalah 108,6 km. Nah, sudah dinyatakan dalam bentuk satuan panjang atau kilometer. Artinya ini termasuk dalam contoh jarak absolut. Nah, terus contoh untuk jarak relatif seperti ini. Jarak kota Soe dan kota Kupang karena kemajuan teknologi, jika kita menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tersebut, kita akan menempuh perjalanan sekitar 2 jam perjalanan saja. Nah, ada perbedaannya kan? Oke, kurang lebih seperti itu. Next, yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan.
Nah, konsep keterjangkauan itu adalah berkaitan dengan medan. Kondisi medannya itu seperti apa atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering disebut juga dengan aksesibilitas. Jadi, jika kita ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain, pastinya kita memperhatikan hal ini kan. Gimana sih dari kita lihat dari konsep keterjangkauannya? Nah, lebih tepatnya lagi, eh, Ibu berikan contoh yaitu Pulau Jawa lebih padat penduduknya daripada Kalimantan yang dikelilingi rawa dan hutan lebat. Itu pasti ada perbedaannya. Coba dilihat dari keterjangkauan. Ya pasti ada. Kalau Pulau Jawa kan perjalanannya bisa lewat darat, bisa lewat laut, dan juga bisa lewat udara. Nah, kalau di Kalimantan hampir seluruhnya, ini Ibu tidak berbicara seluruh Kalimantan ya, tetapi di beberapa bagian saja, yaitu yang dikelilingi rawa dan juga hutan lebat. Otomatis akses atau konsep keterjangkauannya akan susah sekali atau susah untuk dijangkau. Contoh yang lainnya lagi yaitu Papua. Nah, Papua dikatakan adalah wilayah yang paling tertinggal karena reliefnya yang kasar dan adanya sukunya yang masih terisolir dari dunia luar. Nah, ketika kita masuk ke sana tidak bisa dengan sembarang-sembarang atau tanpa mentaati peraturan-peraturan yang di sana. Dan itu pastinya tidak akan berakhir dengan baik gitu. Jadi konsep keterjangkauan itu berkaitan dengan aksesibilitasnya itu ada atau tidak adanya alat komunikasi atau sarana angkutan. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang keempat yaitu konsep pola. Nah, kalau berbicara tentang pola, yaitu adalah susunan bentuk atau sebaran fenomena. Nah, sebaran fenomena ini di muka bumi disebut dengan pola. Kenapa? Karena sifatnya itu bisa bersifat alami dan juga bersifat non-alami. Tapi yang di sini ditekankan adalah bersifat alami. Nah, sifat alami itu seperti apa? Ada pola penduduk yang mengikuti aliran sungai, yaitu dia tinggal di sepanjang aliran sungai. Lalu berdasarkan sebaran vegetasi. Nah, sebaran vegetasi pun begitu. Vegetasi yang daerahnya dekat dengan sumber air pasti vegetasinya lebat, berbeda dengan daerah yang gurun atau kering. Pasti vegetasinya lebih jarang-jarang pohonnya atau pohonnya jarak-jarak. Terus jenis tanah. Jenis tanah pun berbeda-beda. Jenis tanah yang dekat dengan daerah vulkanik atau gunung api, ya pasti jenis tanahnya berbeda dengan tanah yang jauh dari gunung api atau berada di sekitaran pantai. Begitupun dengan curah hujan. Curah hujan pun tidak merata di seluruh wilayah. Jika tempatnya itu tinggi kelembapannya, banyak daerah resapannya, dan pergerakan anginnya pun stabil, ya pasti curah hujannya tinggi. Tetapi kalau daerahnya kering, ketersediaan vegetasinya kurang, kelembapannya kurang, ya pasti jarang terjadi musim hujan atau kemarau yang panjang. Lalu ada fenomena sosial budaya, yaitu dilihat dengan pola pemukiman penduduk. Nah, pola pemukiman penduduk ini kita kenal dengan beberapa jenis, yaitu adalah pola memusat, coba kalian lihat di gambar, yaitu pola membesar dan pola memanjang. Nah, pola memusat itu biasanya mereka memusat di suatu tempat yang menguntungkan kehidupannya. Contohnya, orang-orang lebih senang tinggal di daerah yang banyak air, betul kan? Supaya apa? Tidak perlu buang lagi buang uang untuk beli air, tidak perlu lagi buang uang untuk mencuci dan lain-lain. Terus ada juga orang yang senang tinggal di daerah yang dekat dengan misalnya pasar gitu. Jadi mereka memusat di sekitaran pasar gitu. Lalu pola membesar. Nah, pola membesar itu diterapkan di daerah perkotaan. Kenapa? Dia polanya sudah tidak teratur. Kenapa? Posisinya itu kadang rumah di samping rumah sakit, sekolah di samping, seperti kita punya kan sekolah di samping beberapa sekolah, lalu ada juga yang di samping apotik, di sampingnya lagi itu ada kos-kosan atau perumahan masyarakat dan seterusnya. Lalu kalau konsep memanjang seperti apa? Nah, ini kebiasaan orang itu tinggal memanjang di sepanjang pesisir pantai. Terus lagi di sepanjang rel kereta api, dan yang ketiga itu sepanjang aliran sungai. Jadi semua itu dipengaruhi oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Next, yang berikut morfologi. Nah, konsep morfologi itu berkaitan dengan wilayah atau ketampakan daratan muka bumi
yaitu permukaan yang naik dan permukaan yang turun. Jadi fisik permukaan bumi itu tidak seperti yang kita lihat di globe. Mulus semua, tidak ya. Morfologi itu kenampakan bumi kita itu ada permukaan yang tinggi, ada permukaan yang rendah, atau ada permukaan yang dalam dan ada permukaan yang dangkal. Jadi itu yang disebut dengan morfologi, itu kondisi di mana tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, lalu dia contohnya seperti apa, Ibu? Coba kamu lihat di situ. Konsep morfologi untuk daerah sungai berbeda dengan konsep morfologi di daerah pantai. Ya kan? Sungai cenderung berkelok-kelok, betul kan? Nah, morfologi di laut cenderung rata karena hampir garis pantai dan lautannya itu hampir sama tinggi. Nah, kalau sungai kan dia lebih rendah dibandingkan permukaan di sampingnya. Misalnya ada pegunungan, ada lembah, ada laut, ada sungai, itu semua bentuk-bentuk morfologi dari bumi kita. Jadi contohnya penerapan dalam konsep morfologi adalah jangan membangun rumah di pinggir tebing. Kenapa? Karena tebing itu cenderung terjadinya longsor saat musim penghujan sewaktu-waktu. Dan juga di cekungan atau dekat dengan sungai induk karena akan mudah terendam banjir. Jadi Ibu, di kota Jakarta yang sering terendam banjir itu berarti salah dong? Bukan juga, itu juga karena faktor lain lagi. Yang keenam adalah konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi itu adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Nah, itu biasanya ditemukan tuh di wilayah-wilayah industri. Nah, industri itu kan memang kebiasaannya suka mengelompok ya. Di mana-mana juga seperti itu. Tujuannya supaya apa? Untuk memperkecil lah biaya transportasi atau lebih mempercepat proses industrinya. Karena apa? Dekat dengan bahan baku. Lalu apa? Dekat dengan daerah pemasaran, seperti itu. Nah, begitupun terjadi pada pemukiman yang padat dan kumuh. Itu yang kita temukan di daerah-daerah kota-kota besar, itu pasti ada. Salah satunya yang sering naik di berita itu adalah kota Jakarta. Kenapa? Karena di situ ada pemukiman kumuh dan juga ada pemukiman elit yang saling berdampingan. Oke, next. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan itu mengacu pada potensi suatu wilayah berdasarkan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, potensi dari setiap wilayah itu berbeda-beda adik-adik, itu sudah pasti. Contohnya, yaitu pantai yang indah sebagai tempat mencari nafkah para nelayan dan petani rumput laut, bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata bagi para pengunjung atau wisatawan asing maupun lokal. Ditambah lagi, daerah yang berlereng seperti di daerah Bandung, ya khususnya di daerah-daerah yang tinggi atau di kan daerah itu ke daerah kabut, itu cocok ditanami tumbuhan teh seperti yang ada di gambar. Nah, di situ selain tempatnya cocok untuk pertanian teh, juga dijadikan tempat untuk mencari nafkah. Tidak perlu mencari orang pekerja dari luar kan? Kenapa? Kita mempekerjakan masyarakat di sekitar dengan tujuan supaya meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu memiliki kegunaan atau nilai kegunaan. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang kedelapan, yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi dan interdependensi itu adalah dua aktivitas yang berbeda tetapi menciptakan satu dampak yang sama atau dampak yang sama. Interaksi itu hubungan, ya kan? Interdependensi itu ketergantungan. Ya, jadi dari adanya hubungan muncullah saling ketergantungan. Contohnya seperti apa? Nah, itu ada lihat di gambar, adik-adik bisa lihat, itu adalah petani sayuran ya. Itu kayak tidak salah tuh sayuran kol, kalau tahu. Bukan lagunya yang masak daging anjing dengan sayur kol, bukan ya. Itu hanya karena kebetulan ibu lihat ada hubungannya di situ. Kenapa kol itu kira-kira mau bawa kemana? Ya pastinya bawa kemana? Ke pasar kan untuk dijual dan dimakan oleh siapa? Ya pasti masyarakat-masyarakat yang tidak menanam kol. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ceritanya tentang masyarakat, ya lebih menekankan kepada
dua lokasi yang berbeda, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, masyarakat kota dia membutuhkan sembako, beras, sayur, ikan, dan lain-lain. Nah, sembako itu apakah bisa ditanam di kota? Tidak kan? Dia bisa ditanam di desa, yaitu ditanam oleh siapa? Petani. Oke, siapa yang tahu kepanjangan dari petani? Tidak ada yang tahu ya. Petani itu adalah penyokong tatanan negara. Jadi, jangan menertawakan teman atau orang tuamu yang bekerja sebagai petani. Banggalah menjadi anak seorang petani. Kenapa? Karena adalah anak dari penyokong tatanan negara. Presiden makan nasi? Iya. Presiden makan sayur? Iya. Jadi, jangan main-main sama petani. Kalau petani mau kerja, kita semua kelaparan. Dan pemerintah harus sibuk mengimpor makanan-makanan asing yang tidak cocok di lidah kita, ya kan? Dan pastinya akan membuat masalah di perut kita dan muncullah penyakit-penyakit aneh. Nah, jadi di situ muncul apa? Saling berhubungan dan ketergantungan yang memunculkan hubungan timbal balik karena saling membutuhkan, ya kan? Jadi masyarakat kota butuh sembako dari masyarakat desa. Lalu yang berikut, apakah orang desa dengan menggunakan sapi saja tiap kali untuk mentraktor? Sementara kebutuhan masyarakat di kota itu sangat besar, membutuhkan beras sekian ton dalam setahun. Ya tidak, mereka membutuhkan teknologi atau alat untuk mempercepat proses penanaman padi mereka. Jadi mereka beli di mana? Beli di kota. Jadi masyarakat desa juga membutuhkan masyarakat kota. Kenapa hanya di kota saja kita bisa mendapatkan teknologi-teknologi baru untuk mempercepat proses pertanian kita. Jadi di sini bahwa masyarakat kota membutuhkan masyarakat desa juga membutuhkan masyarakat kota. Jadi di sini adalah hubungan interaksi dan interdependensi, hubungan dan saling ketergantungan. Oke, next yang berikut 9. Konsep diferensiasi area. Nah, diferensiasi area itu berasal dari kata different. Artinya bahwa setiap wilayah yang ada di bumi ini, khususnya Indonesia, walaupun suatu negara, tetapi memiliki perbedaan atau keunikannya masing-masing. Tidak mungkin kan orang yang tinggal di laut, ya kan, tinggal di daerah pantai, bekerja sebagai apa contohnya? Yang tidak bisa dikerjakan. Contohnya bekerja sebagai petani kopi. Tidak mungkin kan? Kenapa? Petani kopi hanya bisa dilakukan di daerah yang dekat dengan daerah gunung berapi atau yang bertanah vulkanik. Artinya beda kan? Nah, apakah penduduk di daerah gunung api atau bertanah vulkanik bisa menanam rumput laut? Oh, jelas tidak. Nah, itu salah satu contoh dari diferensiasi area. Artinya keunikan di daerah pegunungan dengan di daerah pantai itu berbeda. Ya, sesuai dengan profesinya dan juga profesi dan pastinya profesi dan juga budaya mereka juga berbeda. Orang yang tinggal di daerah pantai tidak mungkin pakai jaket tebal. Ya kan? Karena di sana juga cukup panas. Dan orang di daerah pegunungan yang begitu dingin, hampir seluruh daerah tertutup kabut, pakai CU. Tidak mungkin kan? Ya akan kedinginan, pastinya kena hipertermia. Nah, begitupun profesinya. Penduduk pantai ya pasti banyakannya itu nelayan dan juga petani, ya ada petani. Dan biasanya petani rumput laut. Dan untuk di daerah dekat dengan gunung berapi, biasanya juga ada petani. Itu apa? Petani kopi, cengkeh, teh. Dan profesinya di sana apa? Ya banyaknya petani. Dan juga bisa dibikin untuk petani persawahan atau perkebunan. Oke? Begitupun dengan berbicara tentang wilayah yang memiliki tempat wisata yang unik. Contohnya, apakah orang Surabaya punya Kelimutu? Jawabannya tidak. Apakah orang NTT punya Gunung Gelunggung di Bandung? Ya tidak. NTT punya gunung namanya lain lagi, gitu kan? Iya. Next. Yang terakhir yaitu konsep keterkaitan atau asosiasi keruangan. Nah, konsep yang ini dia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berada di ruang yang sama akan memunculkan saling kait-mengait atau
keterkaitan. Contohnya seperti apa, Ibu? Kemiringan lereng akan selalu berhubungan dengan ketebalan tanah. Ya kan? Lereng yang miring pasti tebalan tanahnya tipis. Ya kan? Kenapa? Karena sering terjadi pengikisan atau longsor atau erosi. Berbeda dengan daerah yang landai atau daerah yang rata dengan ketebalan tanahnya. Atau daerah sungai. Kalau di daerah sungai ya pasti ketebalan tanahnya dipengaruhi oleh faktor yang namanya itu sedimentasi atau pengendapan. Pengendapan biasanya pengendapan lumpur dan pasir biasanya. Contoh lainnya lagi seperti apa, Ibu? Nah, contohnya lain lagi itu adalah sungai. Nah, sungai punya hulu dan hilir. Nah, biasanya di daerah mana yang terjadi banjir? Daerah hilir. Nah, kira-kira apa yang menyebabkannya? Ya pasti karena ada aktivitas di daerah hulu. Misalnya di daerah hulu itu ada terjadi pembangunan yang membuat terjadi penimbunan di sana. Kenapa? Karena pembuangan sampah yang sembarang, pembuangan sampah sehingga saat musim penghujan tersumbat. Nah, saat tersumbat itu dia akan membawa semuanya yang dari daerah hulu akan dibanjirkan di daerah hilir. Tersumbat di daerah situ. Kenapa? Dan terjadilah apa? Banjir. Jadi ada hubungannya kan, ceritanya mereka ada dalam satu ruangan yang sama, yaitu sungai. Atau kita kenal dengan badan sungai. Oke, itulah 10 konsep geografi yang akan kalian pelajari dan perlu kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan mungkin sudah kalian terapkan tapi belum kalian sadari. Jadi dengan penjelasan Ibu, mungkin kalian akan merefleksi diri, oh iya saya pernah seperti ini, oh ternyata seperti itu ya. Atau lah misalnya teman-teman yang sudah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, oh ternyata seperti itu. Dan itu adalah penjelasan dari konsep-konsep geografi atau yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kurang lebih tugasnya akan menjelaskan seperti ini. Jadi penjelasan Ibu akan menjelaskan apa yang kalian rasakan di kehidupan nyata kalian atau dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah cukup, kita sudah bicara cukup banyak, yaitu dari sejarah perkembangan ilmu geografi, aspek, objek, dan juga yang terakhir adalah konsep-konsep geografi. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan KD yang sama, dengan materi yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pengucapan Ibu yang kurang jelas. Dan jika memang ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian ketik dan sampaikan kepada saya akan mencoba untuk menjawab. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai ketemu minggu depan dan salam geografi.